Perahu kecil ini bertahan menghadapi badai setinggi 21 meter, dan ini kisah nyata. Jessica Watson sangat senang berada di perahu kecilnya, terang saja karena ini adalah pelayaran yang sudah lama dia nantikan. Saat Jess tertidur pulas di tengah lautan, tiba-tiba guncangan hebat terjadi. Dia terjadi dibarengi dengan suara keras yang memekakkan telinganya. Sebuah kapal kargo menghantam kapalnya yang bernama Pink. Ben Bryan, mentor Jess, segera menghubungi keluarga Jess. Dia menerangkan situasi yang terjadi, mereka diskusi untuk mencari jalan keluar, dan mereka bersepakat menemui Jess di dermaga setempat. Jess teringat masa kecilnya. Untuk pertama kali, dia dan Emily berlayar di pesisir, didampingi pelatih dan kedua orang tuanya. Sesampainya di dermaga, media sudah menanti Jess. Mereka sedang menggali berita tentang Jess, si gadis kecil yang berusaha mengelilingi dunia hanya dengan perahu kecil. Dalam konferensi pers, mereka dipojokkan atas kecelakaan yang menimpa Jess. Jess dianggap terlalu muda untuk melakukan ekspedisi, tapi mereka bergeming. Mereka akan melakukan ekspedisi 2 minggu lagi. Jess mencoba menjelaskan kepada keluarga dan pelatihnya tentang kejadian yang menimpanya. Merajuk untuk memperbaiki Pink, dia yakin bisa, dan tiba-tiba tiang penyangga Pink jatuh. Sementara itu, media semakin gencar memberitakan kegagalan uji coba Jess. Mereka mengancam bahwa Jess belum pantas dan tidak pantas untuk misi ini. Jess berulang kali menghubungi semua sponsor ekspedisi, tapi mereka tidak ada yang menjawab. Ibunya menguatkan Jess dan memotivasinya agar lebih optimis. Disleksia yang diderita Jess bukan penghalang bagi ibunya untuk sabar dan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupannya. Bryan mengajak Jess untuk naik perahunya. Jess mengira akan diberikan perahu selain Pink. Dia menolak. Setelah membuka pintu gudang, betapa terkejutnya Jess melihat banyak orang yang peduli untuk memperbaiki Pink. Ayah Jess yang sedang berjalan dihadang oleh awak media, diminta pendapatnya tentang kegagalan Jess. Pink selesai diperbaiki. Senyum mekar dari wajah imutnya Jess beserta semua kru yang ikut membantu perbaikan Pink. Di ruang tamu, tanpa disengaja mereka melihat komentar kegalauan dari ayah Jess yang seolah meragukan kemampuan Jess berlayar. Emily juga memberi support kepada Jess. Kejutan diberikan Emily karena dia membuatkan blog untuk Jess dengan harapan dia memposting semua kegiatannya saat berlayar nanti. Jess dan tim dinilai telah mengabaikan kritik dari berbagai kalangan. Hari ini, Jess melakukan ekspedisi impiannya, berpamitan dengan semua anggota keluarga, memacu Pink untuk mengelilingi dunia. 18 Oktober 2009, hari pertama Jess mengarungi samudera. Dia akan berlayar non-stop, solo, tanpa bantuan siapapun. Misi yang teramat sulit bagi seorang gadis kecil berumur 16 tahun. Ruang tengah keluarga berubah menjadi kantor dadakan untuk memonitor perkembangan Jess selama melakukan ekspedisi. Mereka saling bekerja sama. Seluruh anggota keluarga sangat antusias mendengar kabar dari Jess, dan dia merasa bangga akhirnya bisa memulai impiannya mengelilingi dunia. Dia teringat bagaimana pertemuan pertama kali dengan Ben, pelatihnya. Dia membujuk dengan berbagai cara agar mau menjadi pelatih dan sekaligus penasehatnya mengejar impian. Jess mulai membuat video vlog pertamanya. Dia merekam semua perbekalan dan keadaan di perahunya. Dari hal yang kecil sampai peralatan emergensi yang sudah dia siapkan, Jess tampak begitu siap. Ben selalu memantau keadaan Jess siang malam, memotivasinya dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi Jess. Hari ke-12, dia sampai di Samudra Pasifik, disambut hangat oleh paus raksasa yang menari-nari di sekitar perahu kecilnya, sangat indah. Tentang Jess, menjadi berita internasional dan menyedot perhatian publik. Di hari ke-33, dia berhasil melintasi Khatulistiwa. Dia rayakan dengan mandi dengan air hangat dari Khatulistiwa. Di rumahnya juga sedang merayakan keberhasilan Jess yang sampai saat itu masih lancar jaya. Melihat keluar jendela, langit tampak merah dan ada tanda akan terjadi badai besar. Sempat panik, Jess berkonsultasi dengan Ben, dan dia sudah dipersiapkan untuk kejadian ini. Memakai jas hujan dan peralatan, meskipun panik, Jess tetap harus tegar dan kuat menghadapi badai dahsyat itu. Dia keluar, mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan menghadapi badai dahsyat ini, sendirian, di tengah laut lepas. Terombang-ambing dan tampak kepayahan, hingga terjatuh dan akhirnya sesuatu membentur kepalanya hingga pingsan. Pagi itu, saat sarapan, tiba-tiba Jess kecil menceritakan cita-citanya ingin menjadi yang pertama kali mengelilingi dunia, solo dan tanpa bantuan. Semua merasa heran.
Dia terbangun dari pingsan, segera saja mengabari keluarga yang sedari malam terjaga menunggu kabar Jess. Mereka sangat senang mendengar Jess dapat melalui badai. Hari ke-50, Jess berhasil sampai di lautan Amerika Selatan, disambut hangat oleh tarian lumba-lumba yang sangat cantik dan eksotis. Awak media yang menunggu kabar Jess di depan rumah segera dialihkan oleh adiknya agar bisa melihat blog Jess selama perjalanan itu. Memposting video selama di perjalanan dari hal sepele sampai menangkap ikan membuat pikiran Jess jernih kembali. Karena sudah berinteraksi lama, Ben sudah seperti keluarga Jess sendiri. Mereka tampak akrab dan care satu sama lain. Diikuti oleh kumpulan lumba-lumba, Pink terus melaju cantik bersama Jess, dan ini sudah setengah perjalanan. Hari ke-72, melintasi Samudra Pasifik adalah pengalaman yang menakjubkan. Emily mengabari bahwa dia berhasil masuk ke perguruan tinggi. Adik-adiknya tidak ketinggalan ikut bercanda dengan Jess. 1, 2, 3. Ia bermain kartu dengan lawan dari boneka adiknya, Gabut. Tawa yang pecah saat merayakan Natal bersama. Hanya Jess yang merayakannya sendirian di tengah laut lepas. Berkumpul bersama di meja makan sesuatu yang tak terlupakan. Dan Jess masih berjuang di hari ke-82 sampai Tanjung Horn, laut lepas. Terlalu cepat, komentar Ben, tapi Jess tetap melaju, melintasi pegunungan Everest hingga menuju ke Afrika, sendiri dan tanpa bantuan. Hari ke-113, hari pertama tanpa angin. Pink dan Jess benar-benar terjebak di lautan lepas, tak bergeming sedikit pun, mentalnya sedikit menurun. Teringat Jess kecil saat membujuk Ben agar menceritakan pengalamannya saat berlayar di laut lepas. Ben adalah sosok yang sangat menginspirasi untuk Jess. Hari ketiga tanpa angin. Tampak sepi, dia cuma bisa memandangi atap Pink yang penuh dengan coretan motivasi dari keluarganya. Ben dan anggota keluarga tampak lelah dan bingung, karena Jess tetap belum bisa dihubungi. 5 hari tanpa angin untuk seorang pelaut itu seperti mimpi buruk, seperti hilang di lautan. Akhirnya dia beranikan diri untuk menghubungi rumah. Di luar dugaan, Ben bersikap berlebihan. Alih-alih memberikan motivasi, dia malah membentak dan memarahi Jess yang tidak memberikan kabar. Dia menangis sendiri di depan kameranya, masih meratapi nasibnya selama 6 hari tidak mendapatkan angin. Malam itu, hari ke-7, Jess dan Pink tanpa angin, tidak bergerak sedikit pun. Curhat kepada sang ibu, tangisnya pecah, dan ibu secara bijaksana memberikan motivasi bahwa cobaan ini pasti segera berlalu. Menatap langit yang penuh dengan bintang gemerlap, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap menerima apapun yang terjadi. Jess menangis menghadapi semua ini, berusaha tetap tegar dan menyemangati diri sendiri, membuatnya jadi sebuah video konten. Tanpa sadar, hal itu juga menginspirasi orang lain yang sedang melihat videonya. Menjalani impian itu sulit, tapi sangat sepadan dengan hasil yang akan didapatkan, masih berusaha memotivasi diri. Malam itu, ditemani gemerlapnya bintang, sendirian di laut lepas, akhirnya semilir angin mulai terasa menghampiri Pink. Amerika, Afrika, Australia, Pink melanjutkan perjalanan pulangnya. Sedikit lagi. Kabar kepulangan Jess sudah masuk ke berita dunia. Keluarga di rumah juga tampak antusias mendengar kabar bahagia itu. Emily juga menceritakan hidupnya di kampus dengan sangat senang. Adiknya menatap perahu bersama Jess. Pesawat melintas di atas perahu Jess. Dan akhirnya, Jess memasuki wilayah Australia. Awak media sudah menunggu press release dari pihak keluarga Jess. Perjalanan pulang Jess juga memenuhi media cetak hampir di seluruh penjuru Australia. 5.630 km lagi, dia akan sampai di titik awal pemberangkatan. Dia mengabari Ben tentang kondisi yang ada di perahu tersebut. Pink mengalami kebocoran kecil di dinding. Jess pikir itu bukan masalah serius. Samudra selalu lebih kuat, jangan dilawan, bersahabatlah dengannya. Nasihat yang terus diingat dari Ben untuk Jess. Jess Watson menambal kebocoran perahunya di hari ke-197 mengelilingi dunia. Jess dan Emily tampak curhat tentang kehidupannya. Emily menyuruh Jess untuk melihat komentar di blognya. Peringatan akan terjadi badai besar datang dari Antartika dan ini 5 kali lebih besar dari badai terakhir datang. Jess dan keluarganya panik. Berita tersebut juga diumumkan oleh media elektronik. Badai dengan kecepatan luar biasa, 70 knot, gabungan dari 5 badai sekaligus, dan mereka juga mengkhawatirkan Jess Watson.
Banyak pihak menyarankan Jess untuk menyerah demi keselamatan, tak perlu malu. Saat Jess membuka video komentar, dia kembali semangat menghadapi badai itu. Dia membuka peta, merumuskan kemungkinan jalan keluar. Sesekali menengok video komentar sebagai mood booster. Dia kerahkan kemampuan dan feelingnya sebagai pelaut. Jess berdiskusi dengan tim dan keluarganya tentang strategi menghadapi badai dahsyat ini. Ben dan tim tetap menyarankan Jess untuk merapat ke pelabuhan terdekat demi keselamatannya. Pete sangat datang dan segera saja adik Jess keluar sebagai juru bicara keluarga. Di sisi lain, Jess tampak bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Memakai jas hujan, mengencangkan tali Pink, tanpa takut Jess berusaha melalui badai ini. Badai sudah melalui pesisir Australia, semakin dekat dengan Jess. Semua menunggu dengan perasaan cemas. Kilat menyambar ke segala arah. Jess berada di dalam kapal menatap tulisan tim dan keluarga sebagai penenang. Pink tampak kokoh meskipun diterjang badai di tengah lautan lepas. Ben, Emily, dan lainnya tampak memonitor perkembangan badai dari rumah. Perasaan mereka campur aduk menjadi satu. Pink sudah mulai berguling ke kanan kiri. Dibarengi Jess yang ada di dalamnya tampak kepayahan dan mencekam sekali suasananya. Hari ke-201 sudah sampai ke pesisir Tasmania, kurang 2.200 km lagi sampai ke rumah. Tapi Jess harus bisa melewati hujan akhir, badai setinggi 21 meter. Dia perlu pengalihan agar tidak terlalu tegang dan fokus ke badai. Badai itu menyambar Pink dan Jess sangat tinggi. Pink berputar 90 derajat dan biur. Pink dan Jess terbalik, masuk ke dalam air hingga kedalaman puluhan meter. Jess meraih foto keluarga layaknya mengucapkan perpisahan. Kenangan segera melintasi pikirannya, keceriaan bersama Emily saat mereka berpisah, semua wajah keluarga tergambar dengan sangat jelas. Ibu Jess masih berusaha mencari kabar dari anak tersayangnya. Denyut nadinya seakan berhenti setelah mengetahui keadaan Jess yang tenggelam bersama Pink. Tangisnya pecah seakan Jess tidak akan kembali pulang. Pink semakin dalam tenggelam. Jess berusaha bangkit bersama semangat Pink. Karena ruangan Pink kedap udara perlahan naik dan secara epik, Pink muncul ke permukaan. Pink bersama Jess di dalamnya berhasil melalui badai luar biasa. Kembali melanjutkan perjalanan pulang, keluarga mengharu biru setelah mendengar suara dari Jess yang menandakan bahwa dia berhasil dari tragedi badai yang sangat luar biasa itu. Awak media yang juga cemas seketika berubah menjadi riuh dan bergelora setelah mendengar Jess berhasil menghadapi tragedi badai. Langkah kaki lentiknya melangkah keluar Pink. Dia tampak puas diguyur air hujan, merentangkan tangan seperti burung yang baru saja bebas dari cengkraman mangsa. Dia pun benar-benar bersyukur sudah diberi kesempatan sejauh ini. Pagi harinya dia tampak begitu semangat menarik tali Pink dan melaju menuju dermaga pemberhentian terakhir di mana keluarganya sudah menanti Jess Watson. Hari ke-210, dia berhasil berada di pelabuhan Sydney, disambut band, disaksikan penonton secara online, dan riuh kebahagiaan keluarga serta iringan kapal. Untuk pertama kalinya, setelah 210 hari berada di lautan, kakinya melangkah pas, haru campur bahagia bertemu dengan keluarga dan tidak disangka Jess disambut seperti pahlawan baru bagi Australia, karena sosoknya yang menginspirasi banyak kaum muda, hingga Perdana Menteri pun juga ikut hadir. Film True Spirit ini bercerita tentang Jessica Watson. Pada 15 Mei 2010, Jessica Watson berusia 16 tahun. Kembali ke Australia setelah 210 hari di lautan sendiri tanpa bantuan dan non-stop. Jessica Watson selamat dari 7 kali hantaman ombak setinggi 21 meter dan masih aktif berlayar sampai sekarang. Ini anak menginspirasi banget ya. Dan film pun berakhir.